Halo, salam sehat alami bersama Pak Har, konsultan Herbal Medicines. Siaran edukasi ini kali ini kita akan bicara masalah penyakit yang banyak sekali ditakutin, yaitu penyakit kencing manis atau diabetes. Pertanyaan yang selalu muncul kepada kami pasti adalah, Pak, apakah diabetes bisa disembuhkan? Ini pasti selalu muncul begitu, ya kan? Bapak saya nggak diabetes, ibu saya nggak diabetes, kok saya kena diabetes itu? Ya, jadi dia pikir bahwa diabetes selalu adalah penyakit turunan. Ada dua tipe penyakit diabetes, yaitu tipe 1 dan tipe 2. Jadi bukan diabetes kering, diabetes biasa, itu kan orang awam ya. Buat kami yang secara benar lah, ada dua tipe 1, tipe 2. Tipe 1 lah disebabkan karena faktor dari kecil memang tubuh tidak mampu memproduksi insulin, dan itu dikenal dengan insulin dependent. Selamanya dia harus disuntik dengan hormon insulin. Ya, insulin adalah satu hormon untuk merubah gula menjadi energi. Gula itu bukan berarti gula pasir, bukan, tapi lah karbohidrat yang kita makan, apakah roti, apakah kentang, apakah itu nasi, apakah itu lontong, apa bubur, apakah minsan, akan berubah menjadi gula, ya kan? Disimpan dalam tubuh. Nah, gulanya harus dirubah menjadi energi. Nah, tipe 2 adalah disebabkan karena bukan faktor turunan, tapi karena faktor gaya hidup. Pada kondisi sekarang ini orang, terutama orang-orang di Indonesia ini adalah sangat-sangat santai, ya kan. Pertama adalah konsumsi karbohidratnya luar biasa. Pagi-pagi mungkin makan bubur atau makan mie instan atau makan roti, ya kan, yang biasanya mereka tidak dikukus tapi dengan cara-cara cepat tadi. Dan ini biasanya udah dalam bentuk fine sugar atau gula siap. Dan ini akan menyebabkan pada saat kita makan kadar gula akan naik segera. Keduanya, kebiasaan orang kita ini adalah biasanya pada saat malam hari ini udah makan, tapi begitu ada tukang mie lewat dipanggil dia. Bahkan kalau di daerah Riau sana terkenal Minas, mie campur nasi goreng. Waduh, saya ngeri sekali kalau lihat begitu. Dan sudah begitu kita kurang olahraga. Bayangin saja, orang sekarang di kita, ya kan, mau menyalain mobilnya pakai remote. Nyalain mobil aja, ya kan, pakai remote. Kalau kita ke pasar, supermarket atau ke mall, kalau ada tangga dan ada lift atau tangga berjalan, pasti orang memilih tangga berjalan. Kenapa tidak memilih tangga langsung, yang tangga betul-betul secara manual, tapi tangga elektrik? Itulah. Jadi energinya itu sangat-sangat minim sekali digunakan, sehingga akhirnya gula numpuk. Jadi gula tidak dirubah menjadi energi. Keduanya konsumsi gula atau karbohidrat tinggi. Akibatnya di situ insulin merasa capek dia. Aduh, gula lagi. Nah, yang dihadapi lah itu menghadapi resistensi. Jadi insulinnya ada, tapi tidak bisa merubah gula menjadi energi. Nah, konsep yang sering ditinggalkan, yang dilupakan pada para pasien diabetes lah, mereka tidak pergi ke dokter. Mungkin awalnya pergi ke dokter, setelah pergi ke dokter dia dikasih obat, dia dihentikan sama dokter. Disitulah letak daripada kekeliruan. Sebetulnya penyakit diabetes ini tidak perlu ditakutin, ya kan. Memang penyakit diabetes ini tentu saja sampai saat sekarang belum bisa disembuhkan. Yang bisalah dikendalikan bagaimana agar gula darah kita tetap menjadi stabil. Pada saat kita ke dokter, tujuan dokter cuma dua. Itu pertama, bagaimana supaya gula pasien ini tetap menjadi stabil, tidak naik turun. Keduanya adalah mencegah terjadinya komplikasi akibat daripada diabetes. Ini yang ditakutkan komplikasi. Apa komplikasinya? Pertama adalah biasanya awal-awal ini kaki terasa panas, terus nanti merasa baal, kesemutan, dibiarkan. Ya kan? Keduanya naik ke atas, ya kan, mulailah jari-jari tangan merasa nyeri. Itu terjadi akibat nociceptive pain, yaitu adanya gangguan jalaran daripada persarafan tadi. Kalau dibiarkan akan naik ke atas, biasanya akan mengalami gangguan penglihatan. Nggak kuat lama dia ngeliat komputer, sebentar sudah pemandangannya kabur. Setelah dicek masih muda terkena katarak. Kalau dibiarkan mengalami kebutaan. Nah, celakanya ini nggak ke dokter ya. Makin lama, kapan dia ke dokter? Pada saat dia terkena, laki-laki terkena impotensi, baru dia ke dokter. Waduh, ini udah repot nih. Kalau udah masalah satu nih, dia pergi ke dokter. Setelah diberikan obat oleh dokter,
ternyata pasien ini tidak selalu mengkonsumsi obat karena dia berpikir bahwa obat diabetes ini akan memberikan apa. Justru ini keliru. Obat diabetes itu dibuat sedemikian rupa karena itu seumur hidup sangat-sangat aman sekali. Nah, sekarang Pak, bagaimana kalau kita mengurangi obat kimia tapi menggunakan obat herbal? Bisa nggak? Tentu saja. Inilah saya yang paling ideal sekali. Tapi tetap saya menganjurkan Bapak Ibu harus kontrol ke dokter. Ini adalah pilar pertama. Dalam konsep pengobatan herbal ini ada beberapa itulah dasarnya. Yang pertama adalah obat herbal ini harus bersifat suportif. Artinya apa? Itu herbal tadi bisa bekerja sama dengan obat dokter, menguatkan daripada obat dokter sehingga dosisnya diturunkan dan efeknya maksimal. Mensupport. Keduanya kuratif, tentu saja mampu juga membantu agar gula darah tidak naik turun. Jadi kalau gula stabil bisa puasa di bawah 110, setelah makan di bawah 150, 140 oke, ya kan? Maka ini akan sangat-sangat ideal sekali, ya kan? Keduanya adalah protektif. Jadi obat herbal ini harus memprotek organ-organ yang sehat. Jangan sampai justru membuat efek samping. Dan keempat adalah holistik. Jadi pengobatannya secara menyeluruh, tentu saja jangka panjang. Dan ini yang membuat pasien kadang-kadang capek, bosan, ya kan? Tapi memang harus kita lakukan. Jadi inilah pengobatan diabetes. Dan kita harus hati-hati juga. Keduanya adalah ada dasar yang harus dipahami seseorang yang akan memberikan obat tradisional. Yang pertama sekali, sekarang kan banyak sekali nih di YouTube, di Instagram orang langsung 1 hari turun, langsung diabetes sembuh. Mereka sebenarnya tahu nggak penyakit diabetes itu apa itu? Jadi dasarnya seseorang yang memberikan obat adalah harus tahu apa penyakitnya, ini penting. Keduanya, bagaimana usia pasien ini? Harus tahu apakah anak-anak, apakah wanita hamil, ya kan? Karena beda sekali. Apakah orang dewasa? Ini harus tahu. Jadi memahami penyakit, memahami pasien. Keduanya, memahami tanaman obat. Artinya apa? Tanaman obat bukan cuma sekedar kita ambil di Google, karena sekarang orang bisa googling. Ini obat ini bisa untuk diabetes, langsung ambil bicara sama tetangganya, langsung ketok keluar, akhirnya orang memakai, akhirnya apa terjadi? Efek samping karena alami, belum tentu aman. Nanti saya akan beritahu. Ini penting sekali. Ya, jadi memahami tanaman obat, ya, farmakologi itulah daripada zat-zatnya apa, ya kan, kandungannya apa, terus yang diambil apakah daunnya, apakah yang diambil batangnya, apa yang diambil bijinya, berapa gram, dan bagaimana cara memakainya, dan apa efek sampingnya. Ini penting sekali. Sehingga tentu saja kita memahami dari farmakologi dan farmakodinamik ya. Setelah dia diminum obat herbal ini, apakah memberikan efek apa saja. Jangan tiba-tiba orang langsung bicara, oh ini daun ini bisa menurunkan obat diabetes. Wah, langsung aja daun ini bisa menurunkan obat diabetes. Saya rasa kita harus pandai sebagai pemirsa maupun sebagai customer. Yang pertama sekali lah, itulah kita harus memahami, yaitu adalah ramuan tradisional pengobatan diabetes mellitus. Ini penting oleh Dr. Setiawan Dalimunti. Dia seorang dokter yang dia adalah juga seorang ahli pengobatan natural. Jadi ini kita harus ada dasarnya. Ketuanya adalah bagaimana pengobatan diabetes dengan cara natural, ya kan? Jadi natural approach by diabetic. Dasar referensi itu jelas, kita tidak boleh sembarangan. Dan yang lebih penting lagi adalah kita harus memahami apa itu adalah bahwa zat yang dikandung di dalam obat tradisional itu betul-betul aman, tidak memberikan efek samping. Jadi kita harus memahami adalah kitab obat tradisional. Ini dasar pengobatan Indonesia itu dari China. Maka kita harus memahami kitab obat tradisional Cina. Ini kita harus kuasai. Di sini contoh. Sambil salah satu contoh ya. Sambil salah satu contoh. Ini penting sekali. Jadi
Di sini ada hampir semua tanaman obat ada, ya kan. Ini ya sambil contoh, misalnya adalah tanaman ini di Indonesia dengan paria gunung. Ini gambarnya, ya, paria gunung. Dalam bahasa Indonesia daudiling. Ya, di sini disebutkan adalah kandungan kimianya, bijinya mengandung zat yang namanya saponin, ya kan, kalsium, nitrogen, fosfat organik, dan eicosanoic acid. Ini zat aktifnya. Zat aktifnya harus tahu, ya kan, asam starach, aridic acid, ya kan. Terus mengandung juga yaitulah tanin dan sulfur. Dari tanaman ini dijelaskan sifat kimia lah, efek sampingnya mempunyai rasa manis, pedas, ya kan. Ini jelas berkhasiat menghilangkan bekuan darah. Jadi tidak sembarangan dia. Dia hanya bersifat mengobati kalau ada bekuan darah, dia menghilangkan sifat bekuan darah. Berapa dosisnya disebut juga. Dosis pemakaiannya untuk pasien diabetes adalah 60 gram herbal segar yang direbus airnya diminum. Jadi jelas berapa menit, berapa gram, ya kan. Dan ini harus dikuasai. Jadi tidak sembarangan kita bicara yang sekarang di Instagram, minum kopi 1 jam langsung turun. Waduh, ini saya juga kebetulan beli kopi, katanya kopi diabetes. Ya, ini adalah dalam beberapa terms, medical terms, ya, ada namanya agroanalytic test. Agroanalytic test artinya kita dicoba dengan lidah kita, ya kan. Nah, ini coba. Kopi memang pahit, tapi ini pahitnya luar biasa. Jadi saya curiga karena pahitnya ada semacam pahit obat. Saya nggak tahu apa itu glibenclamide atau metformin atau obat-obat diabetes lainnya. Sehingga kelihatannya kopi ini dicampur dengan zat kimia. 1 jam ya pastilah. Karena kita tidak tahu dosisnya berapa miligram. Padahal dalam dosis pengobatan harus tahu. Nah, oleh karena itu yang paling penting itulah ada standar prosedur dalam pengobatan diabetes. Yang pertama sekali lah, pasien harus bisa mengontrol asupan karbohidrat. Nah, ini yang paling sulit. Untuk diet sulit sekali. Karena apa? Dia maunya makan enak. Pak, saya nggak mau makan nasi merah. Nggak enak, bau rumput. Oke. Boleh nggak nasi putih? Tentu saja boleh. Ya kan. Tetapi syaratnya kalau boleh lah nasinya dikukus. Kenapa harus dikukus, Pak? Karena pada saat dikukus, itulah seratnya masih utuh. Artinya yang putus itu sangat-sangat sedikit. Nah, serat ini penting agar pada saat kita makan tuh gula tidak cepat naik. Atau juga bisa diblokir dengan yang namanya itu adalah tentu saja sugar blocker. Itu biasa dikenal nama itu daunnya lah Gymnema sylvestris. Ini penting sekali. Ya, ini dikatakan sebagai salah satu tanaman yang bisa memblokir pada saat kita makan tadi ekstrak Gymnema, maka gulanya akan dihambat supaya naik. Keduanya, kalau tadi kan insulinnya kan capek nih, ya kan, nggak bisa masuk, maka diberikan dokter biasa dikasih apa? Metformin, ya kan. Nah, ada yang dikatakan sebagai fitometformin atau daun yang mengandung metformin. Ini juga bisa diberikan, yaitu namanya Lagerstroemia. Itulah salah satu daun yang bisa sifatnya lah sebagai daun metformin. Ketiganya adalah tadi karena gula ini sudah masuk tidak bisa diproses, maka harus ada transport, glukos transporter. Biasanya adalah dengan kuarantin yang ada di biji pare. Ya, jadi ekstrak biji pare mengandung zat namanya kuarantin yang dia bisa memproses daripada gula tadi masuk ke dalam sel. Nah, bagaimana kalau yang sudah tinggi tadi? Nah, gula yang tinggi ini harus dibakar, dirubah menjadi energi. Jadi gula disimpan dalam tubuh, dalam hati menjadi lemak, lemak dilepas, dibakar dengan yang namanya adalah EGCG, epigallocatechin galat yang ada di teh hijau. Kadang orang asal aja teh hijau mengandung katekin. Apa itu katekin? Karena ada
ada katekin, epikatekin galat. Masing-masing mempunyai beda-beda. Epikatekin galat dia mengandung theobromin untuk apa? Supaya nafas kita bagus. EGCK, epi galat katekin galat, dia adalah sangat bagus sekali untuk sebagai apa? Termogenik, membakar lemak menjadi gula. Waduh, kalau begitu bagaimana Pak? Kalau saya harus mengumpulkan, nggak usah takut. Karena di dunia ini semua sekarang serba modern. Dan di Indonesia ini ada salah satu perusahaan Jepang yang sudah mengembangkan tadi. Itu ada satu produk yang namanya adalah Sugi ya. Jadi namanya Sugi ya kan. Jadi Sugi ini adalah ya kan, ini adalah salah satu produk nutraceutical ya kan. Jadi adalah tingkat herbal yang paling aman, paling tinggi sekali, karena dari satu simplisadam tadi hanya diambil satu komponen saja, biasanya 8%. Itu biasa di sini sudah dijelaskan, itu mengandung tadi teh hijau ya kan, mengandung Lagerstroemeria, mengandung tadi daun cimnema, dan mengandung yaitulah kuarantin dari ekstrak biji pare. Dan ini akan sangat bagus sekali karena ini akan membantu program diet para penderita. Bagaimana cara konsumsinya? Bila mana Bapak Ibu mengalami gula di atas 300, maka konsumsilah Sugi siang hari pada saat makan siang 2, pada malam hari 2. Berapa lama? Kita cek sampai 3-4 minggu. Kalau 3 minggu kita coba cek ke lab turun menjadi di bawah 200, maka dosisnya turunkan juga. Pagi 1 diminumnya saat makan pagi, siang 1 pada saat makan siang, dan malam 1 pada saat makan malam. Berapa lama? 2-3 minggu. Kita cek setelah 2-3 minggu. Ya kan? Setelah dicek, apabila gula di bawah 200, turunkan lagi dosisnya. Jadi makin lama dosisnya makin turun. Seperti kita naik tangga dari tangga 5, tangga 4, tangga 3, tangga 2, tangga 1. Tidak dari 5 langsung terjun ke 1. Sangat bahaya sekali. Jadi kalau ada herbal mulai dari 400 terus satu hari minum tiba-tiba menjadi katakanlah menjadi 200, waduh bisa pingsan. Ya kan, mendadak itu. Apalagi 200 menjadi tiba-tiba 70, dia bisa mengalami hipoglikemik dan sangat bahaya sekali. Jadi Sugi ini sudah ada di Indonesia, dipasarkan di mana-mana, silakan tinggal mendapatkannya. Dan tentu saja inilah produk nutraceutical. Nah, oleh karena itu sahabat, jadi pertanyaan apakah diabetes bisa disembuhkan? Tentu saja bukan disembuhkan, tapi bagaimana diabetes ini bisa dikendalikan agar tidak turun, sehingga yang pentinglah jangan sampai terjadi komplikasi akibat diabetes. Karena komplikasinya kalau udah sampai di atas 300 serius tadi, sudah sampai kemana? Sampai ke jantung, dan akhirnya biasanya cuci darah karena ginjalnya rusak. Saya doakan tidak sampai situ. Oleh karena itu, sebelum kita terkena diabetes, maka yang penting sekali lah ibu-ibu, terutama ibu muda, mulai hari ini, mulai besok tadi, ya konsumsilah tetap nasi, pagi hari nasi, tahu, tempe, sayur, dan nasinya dikukus. Ini penting sekali karena untuk mengatur agar indeks glikemik tadi yaitu tetap stabil, itu 50 mg. Ini penting sekali. Baik, semudah-mudahan siaran edukasinya sangat bermanfaat. Silahkan subscribe kalau bermanfaat, dan tentu saja bisa kunjungi juga yaitu Instagram @mariusam, ya kan, dan juga bisa kunjungi juga YouTube saya Ahmad Hartono Channel, ya kan. Tentu saja inilah siaran edukasi. Mudah-mudahan sangat bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Sehat alami bersama Pak Har.